Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bartimeus bisa melihat saat itu juga tanpa dijamah oleh Yesus. Bagi Yesus, iman sudah cukup untuk menghadirkan kuasa Allah. Beberapa kali Yesus menyembuhkan orang buta dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Ada yang bisa melihat setelah dijamah, ada yang harus dijamah 2 kali, dan ada lagi yang diolesi tanah dan disuruh membersihkan diri di kolam Siloam. Bagi Bartimeus, Yesus hanya mengatakan bahwa imanmu telah menyembuhkan engkau, dan Bartimeus pun bisa melihat. Semua ini merupakan gambaran bahwa Yesus memakai berbagai cara untuk mengubahkan hidup seseorang. Tidak dapat dibayangkan betapa bersukacitanya Bartimeus ketika kegelapan berlalu dari hidupnya dan digantikan dengan pemandangan indah yang dapat ia saksikan melalui penglihatannya yang sudah normal kembali. Bartimeus bukan tipe orang yang hanya menginginkan mujizat dan setelah itu lupa kepada Sang Pemberi mujizat. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang bisa saja mengalami mujizat, tetapi tidak semuanya menanggapi mujizat dengan cara yang benar. Bartimeus merupakan contoh orang yang benar di dalam menanggapi mujizat yang ia terima. Ia tidak hanya berhenti sampai pada melihat kembali, tetapi lebih daripada itu, ia menyerahkan hatinya kepada Yesus sebagai ucapan syukurnya. Keputusan Bartimeus untuk mengikuti Yesus menunjukkan bahwa ia tidak hanya sembuh secara jasmani, tetapi ia juga sembuh secara rohani. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cobalah untuk mengingat kembali mujizat atau pertolongan apa yang pernah kita terima dari Yesus. Apakah semua itu sudah cukup menggugah hati kita untuk lebih menyerahkan diri kita kepadanya, atau kita seperti 9 orang kusta yang melupakan Yesus begitu saja setelah mereka menerima kebaikan Tuhan? Sekalipun kita menerima mujizat berkali-kali, namun itu tidak ada artinya jika kita tidak sembuh secara rohani dengan mengalami pengenalan yang lebih benar pada Yesus. Oleh karena itu, jadilah orang-orang yang haus untuk mengenal Yesus, Sang Pemberi mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, jadikanlah aku pengikut-Mu yang setia untuk memberikan kesaksian hidupku atas seluruh kebaikan yang telah kuterima kepada orang-orang yang ada di sekitarku, sehingga melalui kesaksian hidupku banyak jiwa kubawa untuk semakin mengenal Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.